This is Criminal Law 100, or as I prefer to call it, How to Get Away with Murder. Hai, nama gue Melia Shakila, dan gue bakal sedikit aja mereview tentang TV series yang rilis pada tahun 2014 yang berjudul How to Get Away with Murder. Totalnya kurang lebih 15 episode, 1 season, dan udah nyampe season 6. Gue baru nyampe season 3. BTW ini full spoiler ya. Bagi kalian yang udah nonton, terima kasih karena sudah nonton. Kenapa jadi gue yang terima kasih? Pokoknya kalau lu udah nonton TV seriesnya, komen di bawah bagian mana yang paling sebel gitu ya, bagian mana yang paling seru. Dan bagi kalian yang belum nonton, better kalian lihat dulu sinopsisnya, karena gue gak pinter dalam menceritakan sinopsis. Di dalam sebuah universitas Middleton ada sejumlah manusia jurusan hukum, belajar tentang criminal law yang diajar oleh dosen Profesor Annalise Keating. Si dosennya itu kayak sumpah, pertama kali gue nonton ini gue sangat terintimidasi dengan sosok si Annalise ini, karena dia kayak wow, kayak gitu loh, dosen-dosen olahraga zaman SD yang selalu gue takuti karena I don't know, the vibe. Oh, tadinya gue kira dia cuman profesor doang, tapi ternyata dia juga seorang pengacara. Jadi gue kira dia tuh ngasih tahu ke murid-murid gimana sih caranya dalam menangkap penjahat, mengungkap kasus. Gue kira itu coy. How to Get Away with Murder tuh lebih ke cara kita kabur dari suatu situasi yang tidak mengenakan. Di awalnya gue kira konsep awalnya adalah mengungkap kejahatan, tapi tidak. Jadi pas di hari pertama itu si Annalise biasalah ya ngasih sebuah pertanyaan menjebak gitu kan. Padahal baru hari pertama coy, gila, kayak hari pertama lu udah ditanyain apa ini itu. Terus ada beberapa murid yang jawabnya tuh kayak ser aja gitu, kayak sep. Terus tiba-tiba ada manusia yang baru datang, namanya Wes Gibbons. Si Wes Gibbons ini ditanya, lu udah telat, coba lu jawab deh pertanyaan gue, bagaimana pembunuhan bla bla bla, tentang mens rea yang kayak gitu-gitu, gue lupa. Terus dia kayak I don't know. Terus si Annalise-nya, kok lu bisa nggak tahu sih? Oke, gue kasih clue lagi, gini. Dia belum juga jawab. Kayaknya gue nggak dapet emailnya deh tentang silabusnya. Terus pas ditanya, kok belum dapet? Oh, gue waitlist, gue baru dikasih 2 hari yang lalu. Orang-orang pada langsung ngetawain. Terus ada satu murid yang ngejawab to kill gitu, kata si salah satu murid, yaitu Laurel. Itu sumpah, itu vibe-nya seru banget walaupun sangat mengintimidasi. Jadi singkatnya adalah mereka dikasih pertanyaan tentang kalau ada kasus ini gimana cara kalian menetapkan tersangka, gimana cara kalian membuat mereka bersalah, gimana cara kalian menentukan siapa yang bersalah, siapa yang tidak harus disalahkan. Pokoknya gimana cara kalian mengatasi kasus tersebut. Dan bagi yang bisa menjawab, mereka dapat piala khasnya si Annalise Keating itu, ya bentuknya ada neraca gitu. Neraca apa sih, justice ya. Dari antara mereka itu yang lolos Connor Walsh, Laurel yang berhasil menjawab tadi, terus Michaela, siapa lagi, Asher, dan satu lagi si Wes Gibbons. Dia akhirnya dimasukin dong. Jadi mereka itu kerja di law firmnya si Annalise Keating dalam mengungkap semua kasus. Mereka balap-balapan siapa yang lebih pinter, siapa yang paling tahu. Si Connor dan Michaela itu yang salah satu contoh ya. Oh ya, di law firm itu juga ada Bonnie, asisten si Annalise Keating, sama Frank, asistennya juga. Bonnie ini juga pengacara, tapi Frank bukan. And you're gonna find out.
miskonsepsi gue terhadap kasus dan otaknya si pengacara tersebut, yang gue kira mereka mau mengungkap kasus, tapi turned out malah gimana cara mereka menyelamatkan diri dari kasus tersebut. Jadi ada setiap harinya tuh mereka dapat kasus yang baru gitu kan, tapi ada satu kasus yang yang terikat sama personal life mereka, yaitu pembunuhan Lila Steingart. Pembunuhan Lila ini dicurigain yang ngebunuh itu suaminya karena petunjuknya banyak ngarah sana. Sebelum suaminya itu yang bunuh itu si Rebecca sama Griffin. Sumpah gue kok bego banget sih dalam menceritakan kayak gini ya. Pokoknya kayak gitu ya. Pokoknya di dalam situ tuh atas kesalahpahaman yang terjadi, akhirnya ada suatu tragedi yang membuat mereka kayak akrab mau tidak mau. Yang pertama, pertanyaan gue, kenapa sih pengacara mau ngebela kasus amoral? Dan banyak banget kasus-kasus amoral yang si Annalise Keating ini bela dan paksa buat anak-anak ini untuk ngebela, kayak oke, kumpulin bukti, kita harus ngebela dia. Padahal si terdakwa ini tuh salah, dan kenapa lu malah ngambil dia instead of lu bela yang lain gitu. Itu yang pertanyaan besar gue. Si Annalise Keating itu lebih ke reputasi ya, dia nggak pernah kalah dalam pengadilan selama 15-18 tahun di Philadelphia. Lebih ke reputasi sih, bukan duit. Karena ketika dia ada di dalam persidangan, semua orang tuh kayak nggak bisa ngalahin dia gitu. Even jaksa, even saksi, even hakim, kayak dia kayak deg. Objection. Udah si Bonnie masuk, ini adalah bukti baru. Gue seru aja gitu, maksudnya kayak si Bonnie tiba-tiba masuk ngasih bukti yang sebelumnya nggak ada, aneh gitu kan, tiba-tiba menang. Liz ini pokoknya udah handal banget lah, dia nggak pernah kalah. Berkaitan dengan kasus amoral tadi dalam pengadilan itu, kalau di sini dijelasin pengadilan itu nggak peduli siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi siapa yang paling meyakinkan. Karena di dalam pengadilan kalau lu lagi pada debat itu cuman ada pendapat lu sama pendapat mereka. Ini statement dari si Annalise Keating. Jadi setiap si Connor bilang, ngapain sih kita harus ngebela kasus yang kayak beginian, terus si Annalise balasnya, iya ini bukan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, ya ini klien kita harus ngelindungin dia, kita harus buat dia menang, titik. Kalau udah salah, gimana cara mereka untuk tetap menang? Biasanya mereka mencari motif. Jadi si Annalise tuh langsung, okay, what's the alibi of this? Connecting the dots supaya terlihat make sense. Jadi udah tahu nih kalau gila, lo bohong sama gue. Kliennya tuh biasanya tuh ngebohong ya. Gila, lo ngebohong sama gue. Terus si anak-anak ini, oke, kita kayaknya nggak bisa ngelanjutin persidangan lagi deh, gue nggak mau ngebelain dia. Tapi si Annalise, oke, kita pasti bisa untuk membenarkan kasus ini, kita bisa menang dengan cara memutar balik fakta dan menggertak lawan di pengadilan. Yang ketiga, it's always the one who you least expected. Jadi di dalam pembunuhan yang terjadi sini terkait dengan kasus si Lila Steingart ini, Lila Steingart itu mahasiswa, gue lupa deh dia Middleton juga atau enggak deh kayaknya. Dia mahasiswa yang datang ke pesta, tiba-tiba mati di tangki air. Dicurigain yang ngebunuh itu antara Griffin pacarnya dan Rebecca temennya sendiri, karena Rebecca itu ditemuin basah di dalam si tangki air itu. Semua clue udah nyampe ke Griffin dan Rebecca, tapi si Wes Gibbons ini satu apartemen sama si Rebecca, dan dia kayak mau membela si Rebecca gitu. Gue yakin lo nggak salah, lo mau nggak gue kasih pengacara? Dan akhirnya dia dibela mati-matian sama si Annalise Keating, dan akhirnya dia bebas. Terus tiba-tiba kayak muncul keraguan, kok masih ragu ya kalau si Rebecca ini yang ngebunuh. Gimana kalau ternyata dia yang membunuh? Ternyata tidak, ada seseorang yang membunuh si Lila Steingart. Dan mereka ini mencurigai si Sam, suaminya si Annalise Keating,
Jadi sumpah pembunuhnya itu sangat tidak tertebak. Mereka yang nggak bersalah itu cuman kayak play along doang, cuman hahaha sama pembicaraan mereka, padahal dia yang salah coy. Di pelaku itu biasanya tahu kalau itu salah, tapi dia cuman nggak ngerasa kalau apa yang dilakuin itu salah. Dia punya alasan untuk lakuin itu, seirasional apapun dia punya alasan di baliknya, berdasarkan dia tentunya. Belok-belokin kasus seperti yang analis dan teman-teman study group ini lakuin tuh sama sekali enggak membuat posisi kita aman sama sekali gitu loh. Mesti kita membela klien yang dimana faktanya bukan kayak gitu, tapi kita paksa dia untuk menang dengan membelok-belokkan kasus, menyambung-nyambungin alibi, tapi ya nggak bisa gitu. Ada sesuatu yang memang tidak bisa dipaksakan. Dia anggap aja dalam suatu pembunuhan tuh ada 4 tahap, lu nyulik kek, lu mutilasi, sampai akhirnya dibuang nih tahap keempat. Tapi yang si BK lakuin tuh cuman nyampe ke tahap 2 atau tahap 3, misalnya bertemu dengan si korban, mengobrol, abis itu dia hilang. Dia cuma ada di tahap tersebut, tapi biasanya dia bohong dan menghindar. Kalau enggak, gue sama sekali nggak ketemu dia, gue sama sekali nggak berhubungan dengan dia, karena dia takut dicurigain, karena dia takut nggak ada orang yang percaya. Jadi bukan berarti dia pembunuhnya, bisa aja karena ya dia nggak mau ngasih tahu fakta yang sebenarnya, karena apa yang tertera dalam bukti tersebut tuh menuntun dia bahwa dia pembunuhnya gitu. Jadi mereka yang terlihat berbohong bukan berarti mereka pelakunya. Gue mau ngasih pendapat lagi soal keseluruhan. Sebelumnya gue jelasin dulu spoiler sih, kenapa Sam dicurigain ngebunuh si Layla. Jadi Layla ini adalah selingkuhan si Sam Keating, dan Layla hamil. Jadi percekcokan antara si Annalise dengan Sam sebelum Sam hilang. Itu ada percekcokan dulu sebelum akhirnya Sam hilang, dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Dan Sam itu dituduh untuk ngebunuh si Layla ini. Sementara bukti-bukti mengarahnya bukan pada Sam. Si Rebecca ini pengen ngasih bukti gue bukan pembunuhnya. Jadi ada bukti di dalam di dalam laptopnya si Sam, dan gue bakal menemukan itu. Dan akhirnya diretas oleh bantuan si Nate, pacar mantannya, pokoknya kayak gitu. Si Annalise juga selingkuh BTW. Karena kericuhan tersebut terjadi di rumah Annalise dan ketahuan nih sama si Sam-nya, dan Sam mau ngomong sama si study group, dia ngapain ngambilin laptop gue cuy. Tenang pak, tenang. Tapi tidak tenang si Sam-nya. dia nyekek si Rebecca karena dia takut dia ketahuan, walaupun bukan dia yang bunuh, tapi melalui dia. Gimana sih, kayak gitulah. Pas dicekek, si Wes dengan begonya tuk getok palanya si Sam sampai metong gitu ya. Kayak di mana akal sehat kamu, wahai manusia? Ya lu bisa aja manggil 911 kayak nelpon Annalise, woi ini Rebecca ngapain dicekek-cekek sama suami lu, woi. Ya kayak gitu, bagaimana gitu ya. Atau temen-temennya, ya ampun, ada si Connor, ada si Asher, ada si Michaela dan Laurel. Enggak ada si Asher waktu itu mau ke pesta api unggun. Gue bingungnya kenapa harus digetok gitu kan, bego gitu. Aduh, maaf sih kalau nggak ada yang kayak gitu ya, maka gak ada storyline ya. Tapi kayak gue gregetan gitu loh, kayak enteng banget itu tangan. Tiba-tiba pas si Wes balik lagi menuju si mayatnya, tadinya mereka itu cuman kayak mau kabur doang, tapi kata si Wes kayaknya kita harus balik lagi deh coy, ngambil mayatnya dan nyembunyiin, karena sidik jari kita ada di sana. Kita harus balik, kita harus bakar, kita harus mutilasi, ya apapun. Gila, psycho banget si Wes, sumpah. Manusia semurni dan sepolos Wes Gibbons gitu tiba-tiba mutilasi orang, membakar orang, kayak eling budak. Itu bukan murni kemauan si Wes Gibbons, itu murni kemauan si Annalise Keating, karena dia pengen ngelindungin si Wes, dia nggak pengen si Wes di penjara. Gue I cannot gitu kan, I cannot pisan. Tapi di season 2 dijelasin kenapa dia pengen ngelindungin si Wes, dan gue bakal misahin video season 2, season 3 dari video ini karena udah 16 menit 16-17 membacot saya agak tidak penting.
Yang gue suka itu adalah flashbacknya. Gue benci banget sama film flashback, sama series flashback yang kayak kenapa sih lo harus nampilin masa lalu kayak ya udah gitu ya, tetap saja di masa kini gitu. Tapi ternyata tidak. Ini bukan ke flashback sih, jadi kayak masa sekarang tapi dikasih potongan-potongan tentang masa yang akan datang. Gue menikmati itu, surprisingly gue menikmati potongan-potongan itu karena ketika gue udah kayak apaan sih gue males banget, ternyata ada potongan lagi, oh ternyata bakal terjadi yang kayak begini, yang kayak gitu-gitu. Itu seru menurut gue. Yang gue suka dari season 1 ini adalah tektokannya enak banget gitu, enggak, mereka tuh banyak membacot tapi enak aja gitu, kayak ada isinya gitu. Kelihatan banget paham ya. Bohong. Jadi yang pertama tektokannya enak, yang kedua gue suka sama si Connor dan Michaela. Walaupun si Connor itu di season ini dia itu gay, dia punya gebetan namanya Oliver yang ngebantuin dia dalam mendapatkan nilai A dengan meretas dokumen-dokumen yang ada secara ilegal tentunya. Tapi gue suka bonding antara si Connor dan si Michaela yang gak akur. Jadi karena mereka adalah mungkin murid yang paling pinter ya dari si kelima manusia ini. Laurel juga pinter sih, cuman dia lebih pendiam aja. Si karakter Connor dan Michaela gue suka banget karena ribut mulu gitu ya. Gue suka dengan sensitivitasnya si Asher. Asher itu sensitif banget, kalau gak salah ini terjadi di season berapa ya? Season 2 atau season 1 gitu. Pokoknya ada kasus sampai dia tuh nangis gitu karena dia, ya Allah akhirnya kita berhasil membela manusia ini. Pokoknya di season 1 ini gue melihat kekuatannya analis dalam persidangan, kayak gak ada yang ngalahin dia. Even Bonnie pun gak bisa jadi analis kedua gitu di dalam persidangan. Analis tuh kayak wow, the Greek god banget ya. Apa ya, sama kayak Asher, dia itu peduli sama orang. Ya it's a good thing gitu kalau ada manusia yang concern terhadap kasus si klien, lebih dari soal menangin kasus doang, tapi lebih ke mentalnya si klien. Dan ya itu juga sih yang buat dia cinlok sama si Rebecca. Gue kurang suka sama karakter Rebecca karena nyebelin banget loh. Dia datang dengan sangat mencurigakan, mungkin memang itu skenario dia ya, tapi apa ya, di persidangan dia senyum gitu kan, kayak senyum-senyum sinetron ibu tiri, kayak aku sudah memenangi kasus ini. Ya kan siapa yang gak nuduh dia gitu kalau dia pembunuhnya kan. Pokoknya sampai episode terakhir pun gue masih duga kalau dia yang ngebunuh tuh. Pembunuhan si Layla bakal gue ungkap di komentari season 2 nanti. So far gue menyukai karakternya, gue menyukai plotnya walaupun tidak terlalu. Tapi even though gue gak suka sama plotnya, gue suka sama karakternya. Dan gue suka sama manusia-manusia bermain di dalam sini karena mereka sangat tampan dan rupawan. Saya suka. Sekian review dan komentari gue di season pertama How to Get Away with Murder. Nanti di season kedua dan season ketiga dan season selanjutnya gue bakal review lagi dengan bahasa yang lebih tertata. Mungkin segitu aja deh. Terima kasih. Salam keadilan. Apaan sih? Yaudah, bye bye.